Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa mawala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rezekinya, dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini ya. Kalau kita lihat ini sudah merupakan pertemuan materi yang ketiga ya. Di mana materi pertemuan pertama adalah pengenalan pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, yang kedua adalah sistem pelumasan, yang ketiga adalah sistem pemasukan sepeda motor, dan yang keempat adalah sistem penguangan. Nah, kali ini untuk pertemuan kelima yaitu sistem bahan bakar pada sepeda motor. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Yang pertama ada tangki bahan bakar ya. Tangki bahan bakarnya itu sendiri pada sistem bahan bakar sepeda motor itu dibagi menjadi dua ya, tergantung tipenya. Ada tipe untuk karburator, yaitu sepeda motor yang menggunakan karburator, dan yang kedua adalah tipe full injeksi atau sepeda motor yang sudah menggunakan sistem injeksi pada sepeda motor. Bisa kita lihat perbedaannya di sini ada dua. Yang pertama tipe karburator ya, nanti seperti ini yang warna biru. Yang kedua tipe full injeksi yang berwarna pink seperti ini ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Nah, pada tipe karburator berdasarkan gravitasi bahan bakar akan langsung turun ke karburator. Tapi jika karburator ditempatkan di atas tangki, bahan bakar ditekan dan dipompa ke karburator menggunakan pompa bahan bakar. Ini karbunya kecil ya. Kalau untuk yang injeksi, pada tipe injeksi pemindahan bahan bakar sudah menggunakan pompa bakar. Nah, jadi turunnya ini tidak menggunakan gaya gravitasi, tapi sudah dipompa. Ya. Karena untuk yang full injeksi ini memerlukan tekanan yang sangat tinggi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Makanya di sini pompa bahan bakar ini sangat berperan penting pada sepeda motor yang menggunakan tipe full injeksi. Selanjutnya ada posisi tangki bahan bakar ya. Posisinya kita contohkan, dianalogikan di sini ada dua sepeda motor. Yang pertama adalah motor all new R15 yang mana tangkinya ini ada posisinya di atas. Ya. Sedangkan untuk Yamaha X-Max 250 cc ini tangkinya berada di posisi bawah seperti itu. Kenapa yang ini di atas, kenapa yang ini di bawah? Ya disesuaikan dengan model motornya. Kalau ini model motor matic, otomatis biasanya adanya di bawah. Sedangkan kalau ini motor besar atau motor laki, ini tangkinya pasti ada di atas seperti itu. Ya, yang kedua ada filler tube. Filler tube adalah sebuah tabung yang dipasang pada lubang pengisian tangki bahan bakar untuk mencegah kelebihan bahan bakar yang masuk pada tangki bahan bakar. Filler tube dibuat berdasarkan karakteristik dari bahan bakar, di mana jumlah bahan bakar akan berubah ketika terpapar sinar matahari atau tergantung pada suhu lingkungan. Ya, jadi filler tube. Ya, jadi memberikan ruang penyeram kenaikan volume. Jadi ini adalah indikator ya, bahwasanya di dalam tangki itu udah penuh atau belum bahan bakarnya seperti itu. Ya. Kalau bahan bakarnya sudah penuh, ya maka nanti filler tube-nya ini biasanya kalau kita ngisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar itu ya bahan bakarnya nyampe atas ini. Oh berarti menandakan dia sudah full seperti itu. Terus kemudian tutup tangki ya. Tangki ini tidak hanya sekedar tertutup saja, tapi ada fungsinya. Fungsi utamanya adalah dua, berfungsi untuk mencegah air hujan atau debu masuk ke dalam tangki. Yang kedua menjaga akan bahan bakar tidak tumpah meski sepeda motor terjatuh. Ya, jadi ini fungsinya tidak hanya asal ya tutup saja gitu enggak, tapi didesain sedemikian rupa supaya debu, air hujan itu enggak masuk ke dalam tangki. Karena kalau masuk ke dalam tangki otomatis nanti di dalam tangki terjadi reaksi kimia, yang mana bahan bakar itu merupakan bahan bakar yang terdiri dari unsur-unsur kimia seperti itu ya. Ini adalah gambarnya, seperti ini prosesnya ya. Itu udara dari luar masuk, kemudian tekanan dalam tangki ini seperti ini. Oke, lanjut. Terus struktur tutup tangki.
Ya, terdiri dari saringan, filter, dan katup cek atau cek valve. Ya, ini bentuknya begini. Ya, biasanya ini kelihatan di motor besar ya. Kalau motor gede itu, motor tadi R15 tadi itu tutupnya agak sedikit lebih tebal. Nah, ini lebih terlihat komposisinya apa saja yang ada di dalam ini. Cara kerja tutup tangki. Ketika tutup tangki dalam keadaan normal, karena cek pol dalam keadaan bebas, cek valve terbuka untuk menghubungkan udara dalam tangki ke udara luar dan menjaga tekanan di dalam tangki tetap stabil. Ya, jadi ini tuh secara tidak langsung, iya udaranya ya ada, tapi sedikit gitu ya. Karena untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam tangki itu keluar, ya keluar, supaya nggak jadi embun seperti itu. Kemudian bahan bakar. Nah, bahan bakarnya apa saja? Bahan bakar yang digunakan pada sepeda motor memiliki karakteristik berupa minimal 5. 1. Mudah menguap pada temperatur normal, tidak berwarna, tembus pandang, dan berbau. Nah, ini nanti kenapa kalian bertanya, Pak, kok kita sebut salah satu merek bahan bakar ya? Bensin warnanya kuning, terus kemudian Pertalite warnanya hijau, terus kemudian Pertamax warnanya biru gitu kan. Itu kenapa? Sebenarnya semua bahan bakar itu tidak berwarna, cuma mereka kasih warna yang aman untuk bahan bakar sehingga untuk membedakan tingkat bahan bakar itu sendiri. Kan ada tingkatannya. Nanti namanya nilai oktan, nanti akan dibahas. Ya. Memiliki titik nyala yang rendah, minus 10 sampai minus 15 derajat Celcius, menghasilkan jumlah banyak yang besar 9.500 sampai 10.500 kilokalori per kilogram, sedikit meninggalkan karbon setelah dibakar. Ya, karbon itu yang biasanya warnanya hitam-hitam gitu ya, setelah dipakai. Lanjut proses pembuatan bahan bakar minyak. Ya, ini namanya proses distilasi. Ya, proses distilasi ya, yang mana ada mulai dari residu sampai tingkat yang paling tinggi ya. Itu ada premium, bio premium, pertama plus, solar, slide, Pertamina index, dan lain sebagainya. Proses distilasi, dari distilasi itu proses penyaringan. Jadi diambil intisari bahan bakarnya saja seperti itu. Lanjut. Nah, ini oktan atau research octane number adalah standar pengukuran dari daya tahan bahan bakar terhadap knocking atau detonasi. Oktan yang rendah, engine mudah knocking. Oktan yang tinggi tidak mudah knocking. Ya. Di sini ada contoh Yamaha M-King dan Yamaha R25. Walaupun motornya berbeda, tapi rasio kompresinya ini sama ya, 11 banding 1, 11 banding 1 juga, 11,6 banding 1 sampai 11,6 banding 1 juga, baik M-King maupun Yamaha R25. Jadi pengaruh juga dilihat. Kalau kompresinya tinggi, otomatis kita harus cari yang oktannya juga tinggi. Nah, kalau misalkan rasio kompresinya rendah, ya kita pakai oktan yang rendah saja cukup. Seperti itu. Semakin rendah nilai oktan, maka bensin semakin lambat terbakar karena titik bakarnya lebih tinggi, akan berakibat bensin lebih sulit menguap atau penguapan rendah. Dari hal inilah bensin yang gagal terbakar akibat oktan terlalu rendah dapat menyebabkan penumpukan kerak pada ruang bakar atau pada pelek. Nah, ini penggunaan yang sebenarnya begini ya. Jadi premium itu tingkat oktannya atau RON-nya itu 88. Yang paling tinggi adalah punya total performance itu 95 ya. Itu mana oktannya 95. Di Indonesia juga ada yang RON-nya tinggi yaitu Pertamax Plus 95. Nah, ini adalah rasio kompresinya. Jadi apabila rasio kompresi tadi motor M-King dan R25 tadi itu bagusnya pakai Pertamax Plus karena rasio kompresinya tinggi, maka harus menggunakan oktan yang tinggi juga seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya. Ya ini tadi supaya ketika bahan bakarnya itu dibakar dia lebih cepat menguap sehingga tidak menimbulkan karbon. Aditif, ya aditif tadi bahan pewarna yang saya tadi bilang dikasih pewarna, ya itu supaya untuk dibedakan ya, membedakan gasolin dari bahan bakar lain dengan mudah. Jadi untuk membedakan satu bahan bakar yang lain dengan bahan bakar yang lainnya, misalkan bensin warnanya
kuning, tadi Pertalite warnanya hijau, terus Pertamax warnanya biru, Pertamax Plus warnanya merah, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya zat aditif. Kandungan bensin dengan angka oktan minimal 92 dilengkapi dengan aditif EcoSafe. Nama ada deterjen, ada corrosion inhibitor, ada demulsifier. Nah, ini keterangan-keterangannya ya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, tidak terlalu. Ya. Kemudian langkah penanganan. Jangan dekatkan dengan sumber api. Makanya ini ada larangan-larangan seperti ini tolong ditaati ya. Sudah banyak kejadian-kejadian yang membakar SPBU, bahkan membakar kilang minyak itu sendiri akibat dari kelalaian human error seperti itu. Ya, selesai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.